Kalau kita masuki kitab Yosua, itu ada makna intrinsik dari kitab Yosua. Walaupun kitabnya sangat panjang, makna intrinsik kitab Yosua adalah mengambil alih negeri itu, ya. Atau dikatakan take over negeri itu. Nah, kalau kita simak baik-baik ya, bangsa Israel itu berangkat dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Nah, tanah ini masih diduduki oleh bangsa-bangsa di Kanaan, ya. Jadi kalau menurut Alkitab, perlambangan dalam Alkitab, tanah Kanaan itu melambangkan dua hal. Secara positif, tanah Kanaan sendiri itu melambangkan Kristus yang al-muhid dengan segala kekayaannya. Tetapi bagian udaranya secara negatif melambangkan kerajaan gelap Satan. Nah, sedangkan penduduk Kanaan itu melambangkan malaikat-malaikat yang jatuh, yang memberontak, yang bersama dengan Satan. Ya. Artinya tidak mudah, ya, kalau kita mau menduduki tanah Kanaan itu tidak mudah, karena di sana masih banyak kekuasaan atau kekuatan Satani. Ya. Tetapi saudari, ya, kalau kita ingin memperoleh bagian dari tanah itu, tanah yang dijanjikan itu, kita harus berperang. Ya. Jadi saudari, peperangan kita di sini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi adalah melawan penguasa-penguasa, melawan kekuatan Satani. Ya. Nah, inilah makna intrinsik dari kitab Yosua. Mengambil alih negeri itu, mengambil alih tanah Kanaan, mengambil alih tanah permai. Ya. Saudari, minggu lalu kita sudah melihat bahwa Yosua ini adalah panglima dari pasukan bangsa Israel. Ya. Ini adalah panglima yang kelihatan saat itu. Tapi ketika kita membaca tadi di Yosua pasal 5, Allah sendiri menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Yehova. Artinya apa? Yang kelihatan adalah Yosua sebagai panglima bangsa Israel. Tetapi sesungguhnya secara rohani Allah sendiri yang menjadi panglima bangsa Israel. Apa artinya Kristus menjadi panglima kita? Berarti musuh kita kalahkan. Kita mengandalkan Tuhan kita yang berdiri di depan kita. Inilah yang dilihat oleh Yosua. Ya. Semoga kita bisa melihat apa yang Yosua lihat. Karena Yosua melihat bahwa Allah adalah panglimanya, dia begitu berani, ya, dia begitu yakin bisa mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Ya. Hari ini pun demikian. Ya. Kita perlu melihat bahwa Kristus adalah panglima pasukan korporat gereja. Dia berdiri di depan kita. Ya. Dia maju menghadapi masalah kita. Hari ini kita boleh memiliki masalah di dalam hidup kita. Tetapi kita perlu menyatakan bahwa Tuhan, Dikaulah panglima keselamatan saya. Tuhan, Dikaulah panglima saya di dalam peperangan ini. Ya. Nah, ada hal yang menarik. Mengapa Yosua bisa melihat visi Allah sebagai panglimanya? Poin yang penting adalah bahwa kalau kita melihat diri Yosua ini, dia orang yang taat, ya, dia orang yang tunduk, dia orang yang senantiasa menjadi asisten Musa saat itu. Boleh dikatakan kemanapun Musa pergi, Yosua ada di sana. Ya. Jadi, saudari, secara rohani, ya, Yosua ini sangat terbeban kepada bangsa Israel. Kalau menurut persepsi dari kitab Yosua, kita boleh mengatakan bahwa Yosua ini sangat terbeban terhadap peperangan ini. Yosua begitu berbeban untuk mendapatkan tanah Kanaan. Ketika dia berbeban sedemikian, ingin mendapatkan tanah Kanaan itu, ya, Yosua ini akhirnya bisa melihat visi bahwa Allah adalah panglima dia. Ya. Nah, kita bersyukur dalam peperangan rohani ini kita memiliki Kristus sebagai panglima kita. Kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan kekuatan setan itu. Ya. Hari ini mungkin peperangannya bukan secara fisik sama seperti zaman Yosua. Sekarang peperangannya itu secara rohani, ya, terutama di dalam pikiran kita. Jadi kita duduk bersidang di sini, pikiran kita itu bisa kemana-mana. Ya, itu adalah satu peperangan. Ya, jiwa kita itu menjadi area pertempuran
antara Allah dengan Satan. Kita harus memilih, sama seperti Yosua juga memilih. Yosua waktu itu menjadi pengintai, salah satu pengintai yang memberikan kata yang positif, yang memiliki pandangan iman. Ya, dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang sangat percaya Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sudah melihat visi itu dan dia juga berbeban untuk mendapatkan tanah Kanaan. Hari ini pun sama. Jadi kalau kita terbeban untuk hidup gereja, kita melihat saudara kita mungkin banyak yang belum bisa ikut pemecahan roti. Ya, mereka tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan. Ya, sama seperti Yosua saat itu. Saat itu sedikit sekali, ya, yang berani, yang yakin bisa mendapatkan tanah Kanaan. Banyak yang kecil hati. Tetapi Yosua dan Kaleb saat itu, dia begitu yakin, dia begitu beriman. Kenapa? Karena dia sudah berbeban kepada peperangan ini. Karena itu, saudari, hari ini kita perlu ada satu kesadaran. Ya, perlu menyadari bahwa hari ini ada peperangan rohani. Hari ini ada pertempuran antara Allah dan Satan untuk mendapatkan jiwa-jiwa manusia. Ya. Karena itu kita perlu memilih. Kita memilih Allah atau memilih Satan. Ya. Jadi saudari, kalau kita terbeban buat penghidupan gereja yang korporat, saya sangat yakin bahwa Allah itu akan menampakkan diri kepada kita sebagai panglima kita. Masalahnya boleh ada, ya, situasi negatif boleh ada, tetapi karena kita terbeban, kita melihat visi Kristus sebagai panglima ini, nah kita bisa menang. Ya. Jadi saudari, kalau kita sudah melihat visi Kristus sebagai panglima kita, ya, kita perlu menyadari dan terlibat di dalam peperangan ini. Jadi kalau orang menang sebenarnya, baru dia bisa mendapatkan tanah itu. Jadi kalau bangsa Israel saat itu tidak mengalahkan suku demi suku, bangsa demi bangsa, mereka tidak bisa mengelola tanah itu, mereka tidak bisa menikmati tanah Kanaan itu. Ya. Hari ini pun sama, kalau kita tidak menang di dalam peperangan kita setiap hari, kita akan sulit menikmati betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya Kristus. Jadi ceritanya hanya kalah dan kalah. Jadi ceritanya hanya ampun minta ampun. Jadi saudara, kita perlu menyadari dan juga terlibat dalam peperangan ini dan tentunya perlu menang. Nah, kuncinya tadi ya adalah satu, terbeban kepada hidup gereja, yang kedua memiliki visi Kristus sebagai panglima. Nah, bagaimana kita menang untuk mengalahkan Satan itu? Ya, tadi kita sudah lihat bahwa kita perlu bersatu dengan Kristus sebagai panglima kita. Terus juga kita bersatu dengan pasukan korporat Tuhan, yaitu gereja. Ya. Kalau sudah demikian, ya tinggal kurang satu lagi, yaitu apa? Bersorak lantang memuji Tuhan. Ya, kalau kita menyimak ya bagaimana bangsa Israel mengalahkan bangsa Yeriko saat itu, ya itu adalah peperangan yang unik, benar-benar tidak ada di dunia. Dengan hanya mengelilingi, dengan diam, ya. Tetapi semua bangsa saat itu yang mengelilingi kota Yeriko itu ya taat, tunduk, ya, meninggikan imamat Allah, ya, percaya kepada Allah, sehingga pada hari ke-7 mereka bersorak lantang, temboknya bisa runtuh. Ya, kita mungkin tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, tetapi di dalam Alkitab, ya, ada satu ayat mengatakan bahwa Allah bertata di atas pujian umatnya. Ya, ketika kita memuji Tuhan, di sana ada tahta Allah. Maksudnya apa? Allah hadir di sana. Ya. Jadi hari ini pun demikian. Ya, kemenangan rohani tergantung kepada pujian kita, bukan tergantung kepada tekad kita. Ya, bukan tergantung kepada kekuatan pikiran kita, tetapi tergantung kepada pujian kita. Ini perlu kita ambil, ya, perlu kita praktekkan. Jadi memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Benar kita berdoa, tapi berdoa dan memuji Tuhan. Ya, jadi jangan hanya berdoa saja, perlu memuji Tuhan. Memuji Tuhan sesuai apresiasi kita atas diri Tuhan. Ya, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu ketika mengelilingi kota Yeriko pada hari terakhir. Ini juga terjadi ketika zaman Yosafat. Raja Yosafat saat itu mereka juga dikepung oleh musuhnya, ya. Bangsa Israel saat itu sangat ketakutan
Kebalikannya, kotanya yang dikelilingi oleh musuhnya. Tetapi saat itu Raja Yosafat mengumpulkan para penyanyi, ya, penyanyi dari rumah Tuhan bersama-sama bernyanyi, bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang menghadang musuh itu, bangsa Israel. Jadi Allah sendiri yang menghadang musuhnya melalui puji-pujian sedemikian. Tadi kita katakan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian kita. Nah, jadi jangan terlalu banyak berdoa, tetapi kurang memuji. Perlu memaksa diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, saya pernah sharing juga ya. Nah, bagaimana memuji Tuhan itu sebenarnya? Di FKKP juga dijelaskan ya. Memuji Tuhan bukan berarti harus bernyanyi. Kita boleh mengucapkannya memuji Tuhan. Nah, misalnya kita bangun pagi ya, doa dan pujian kita jadikan satu ya. Misalnya, Tuhan Yesus, aku memuji Dikau. Ya, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Nah, mungkin di batin kita bertanya, apa yang kamu syukuri? Ya, apa yang kamu puji? Ya, kita bisa memuji dengan sederhana. Tuhan, aku bersyukur kepadamu bahwa hari ini saya sehat. Ya, aku bersyukur kepadamu Tuhan bahwa hari ini saya masih bisa menikmati Tuhan. Ya, kalau kita dalami lagi ya, banyak orang tidak bisa bangun pagi, ya toh? Banyak orang nggak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kita hari ini bisa datang kepada Tuhan. Itu bisa menjadi pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Jadi saudari, ini perlu dipraktekkan. Ya, makanya sebenarnya memuji ini adalah menyangkal diri kita. Memuji Tuhan sebenarnya itu adalah memikul salib, mengabaikan kepentingan kita. Nah, coba kita bayangkan ya, ketika pagi-pagi datang kepada Tuhan, ya, kita punya masalah, tetapi kita menganggap tidak punya masalah. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, Dikau lebih besar daripada masalahku. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, aku bersorak kepadamu. Tuhan, Dikaulah pemimpinku. Tuhan Yesus, Dikaulah panglimaku. Nah, kita bisa mengucapkan doa dan pujian yang sedemikian itu. Jadi kita mengabaikan diri kita memuji Tuhan. Inilah yang dikatakan jalan untuk menang. Berarti kita meninggikan imamat, kita meninggikan Tuhan kita. Ya. Jadi saudari, ini yang perlu kita praktekkan. Ya. Jadi bangun pagi, jadi membuka mulut kita, membuka hati kita, ya, akhirnya membuka roh kita untuk memuji Tuhan. Ini perlu dipraktekkan. Ya. Jadi saat kita melakukan demikian, hari kita akan dimulai dengan kemenangan. Jadi kemenangan orang Kristen itu bukan tergantung kepada kekuatan kita, tapi tergantung kepada pujian kita. Ya, semoga kita bisa mempraktekkan ini. Di poin yang pertama kita harus tahu bahwa makna kitab Yosua adalah mengambil alih negeri itu. Terus kita perlu tahu juga makna tanah Kanaan secara positif dan negatif. Positif adalah Kristus yang al-muhid, negatif adalah kerajaan gelap Satan. Terus poin yang ketiga adalah kita perlu menyadari dan terlibat dalam peperangan rohani ini untuk mengalahkan kekuatan satani. Yang keempat, nah kita perlu melihat visi Kristus sebagai panglima kita. Terus yang kelima adalah bahwa kemenangan rohani itu tergantung kepada pujian kita. Jadi 5 poin ini bisa menjadi dasar kita untuk memasuki kitab Yosua. Ya, semoga Tuhan memberkati kita. Saya rasa bebannya cukup. Ya, puji Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu. Amen. Kami sungguh perlu dirimu Tuhan. Amen. Oh, dapatkanlah kami ya Tuhan. Amen. Oh, melihat visi Kristus panglima kami. Amen. Supaya kami juga Tuhan penuh dengan pujian. Ya. Menghampiri Dikau. Amen. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amen. Kami bisa bersatu dengan umat-Mu. Amen. Untuk memenangkan peperangan ini. Amen.
Haleluya. Ya. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Atas setiap pujian kami. Amin. Bisa mengalahkan kerajaan satani. Amin. Kami bisa menduduki kota itu. Ya Tuhan. Oh, berada di dalam kota itu. Amin. Di dalam perhentian. Ya Tuhan. Di dalam dirimu sendiri. Amin. Menikmati segala kekayaan tanah itu. Amin. Jadi bagian kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Panglima kasih tentara Tuhan. besar kami. Amin. Senantiasa memimpin kami. Amin. Amin.